Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video kali ini kita akan masih membahas tentang pengujian hipotesis. Nah, kali ini kita akan belajar tentang uji perbedaan rata-rata. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang yang pertama yaitu uji rata-rata. Nah, kali ini kita belajar yang kedua yaitu uji perbedaan rata-rata. Nah, adapun uji perbedaan rata-rata ini akan terbagi dua. Yang pertama adalah data besar. Kemudian kalau bila data besar ini berarti karena dia uji perbedaan rata-rata, biasanya itu kita bandingkan antara data yang pertama N1 kemudian ditambah dengan N2 atau data kelompok 2. Itu kalau data besar berarti dia lebih dari 30. Nah, kemudian kalau misalnya yang kedua yaitu data kecil. Nah, berarti N1 ditambah dengan N2 dia kurang dari sama dengan 30. Nah, ya. Berarti ada perbedaan antara uji rata-rata dengan uji perbedaan. Ya, bila uji perbedaan rata-rata N-nya cuma 1, ya. Kemudian kalau uji perbedaan rata-ratanya adalah N-nya ada 2. Nah, biasanya disebut dengan variabel 1, ya. Kalau misalnya uji per rata-rata di variabelnya cuma 1 atau datanya cuma 1, sedangkan uji perbedaan rata-rata dia N-nya atau variabelnya, ya, itu perbandingannya dia ada 2, ya. Nah, kita akan belajar ya dengan contoh yang pertama yaitu data besar. Nah, untuk data besar itu rumusnya, ya, data besar itu rumusnya adalah oh ya, maaf ya tulisannya ya. Ini adalah pembagiannya. Rata-rata atau X1, rata-rata X1 dikurang dengan rata-rata X2 dibagi dengan akar S1 per pangkat 2 per atau bagi N1 ditambah dengan S1 pangkat 2 per N2, ya. Nah, di mana? Di sini ya. Di mana kawan-kawan tulis ya, X1 itu adalah rata-rata kelompok 1, sedangkan X2-nya adalah rata-rata kelompok 2. Kemudian S1 dan S2 itu adalah deviasi standar kelompok 1. Kalau S2-nya berarti deviasi standar kelompok 2. Nah, yang terakhir adalah N kecil 1, N kecil 2. Berarti ini adalah tadi yang kita jelaskan yaitu jumlah data. Yang ini berarti kelompok 1 dan di sini ada kelompok 2. Nah, ya. Nah, kalau data kecil gimana data kecil? Nah, data kecil rumusnya adalah data kecil. Berarti N1 ditambah N2 dia kurang sama dengan atau kurang dari 30, ya. Kemudian berarti dia di bawah 30 atau sama dengan 30, ya. Berarti di bawah lah ya, 29, 28 gitu ya. Nah, kemudian rumusnya bagaimana mencarinya yaitu S gap
sama dengan akar N1 dikurang 1 dikali dengan S1 pangkat 2 ditambah dengan N2 dikurang 1 dikali dengan S1 pangkat 2. Ya. Kemudian dibagi dengan N1 ditambah N2 dikurang dengan 2. Nah, kemudian untuk karena dia di bawah 30, maka untuk mencari tabel T-nya dengan rumus ya, rata-rata X1 dikurang rata-rata X2 dibagi dengan S-gap akar 1 per N1 ditambah dengan 1 per N2. Nah, dengan derajat kebebasannya, rumusnya N1 ditambah N2 dikurang 2. Nah, ya. Baik, kita masuk ke dalam contoh yang pertama. Ya, contoh yang pertama. Ini dia. Soalnya adalah diduga bahwa pemuda-pemuda yang melakukan atletik pada umumnya lebih tinggi badannya daripada yang tidak melakukan atletik. Untuk meneliti dugaan tersebut, dari masing-masing kelompok diambil 40 orang, kemudian diukur tingginya. Dari kelompok yang melakukan atletik, rata-rata tingginya 163,5 cm, sedangkan dari kelompok yang tidak melakukan atletik rata-rata tingginya mempunyai tinggi badan 160 cm. Apakah penelitian ini memperlihatkan bahwa kelompok pemuda yang melakukan atletik memang lebih tinggi daripada yang tidak melakukan atletik? Sesuai dengan dugaan, simpang baku kedua kelompok tersebut 7 cm dengan alfanya adalah 0,05. Berikan kesimpulannya. Nah, baik, kita diminta untuk membandingkan ya. Kita lihat nih di sini. Apakah penelitian ini memperlihatkan bahwa kelompok pemuda yang melakukan atletik memang lebih tinggi? Jadi kita membandingkan antara pemuda yang melakukan atletik dan tidak melakukan atletik. Ya, jadi kita diminta kesimpulannya. Apakah benar orang-orang atau pemuda-pemuda yang melakukan atletik tingginya ya, artinya lebih tinggi gitu ya. Nah, kita pengen membuktikannya. Nah, di sini ada rata-rata tingginya, kemudian memang lebih tinggi. Nah, ya, coba kita cari dulu apakah kita menggunakan data sampel besar atau menggunakan sampel kecil. Yang pertama, kita untuk menentukan sampel besar, sampel kecil berarti kita harus menentukan data, ya, datanya berapa orang nih? Oh, ternyata datanya adalah di sini ada 40 orang, ya, berarti diketahui, kita jawab ya, diketahui berarti N1-nya adalah 40 orang. Nah, ya. Kemudian, ya, nih, kita baca lagi nih. Untuk meneliti dugaan tersebut, masing-masing berarti N2-nya juga 40 orang, ya. Kalau N1 berarti dia kita gunakan ini adalah atletik, ya, N1, kemudian N2-nya adalah yang tidak atletik, ya. Nah, kemudian apalagi yang ada di sini nih? Kita cek. Berarti dari kelompok yang melakukan atletik ya, berarti N1-nya berarti dari kelompok yang melakukan atletik rata-rata tingginya, berarti rata-rata
1 berarti di sini rata-rata 2. Ya, berapa rata-ratanya? Oh, ternyata rata-ratanya adalah 163,5 cm, sedangkan rata-rata yang kedua, kelompok tidak melakukan atletik, tingginya rata-ratanya adalah 160 cm. Nah, kemudian apa lagi nih kita dapat nih? Kita lihat, kita cek, apalagi ya. Simpang baku. Ya, nih di simpang baku kedua kelompok tersebut 7 cm, berarti S1 S2-nya itu adalah 7 cm. Masing-masing adalah 7 cm. Nah, kemudian yang terakhir adalah alpanya kita dapatin, ya. Alpanya adalah 0,05. Nah, ya. Nih kita udah dapatin ada 1 2 3 4. Ya. Yang pertama adalah data, yang kedua adalah rata-rata, yang ketiga adalah simpang baku, dan yang keempat adalah alpa. Ya. Nah, kita lihat datanya. Kita ingin menentukan apakah ini termasuk data kecil atau data besar, ya. Nah, dari sini adalah 40, berarti kalau 40 berarti dia tergolongkan ia adalah rata-rata besar, ya. Dia adalah data besar, ya. Berarti kalau data besar dia menggunakan Z sama dengan mana nih? Z sama dengan rata-rata 1 dikurang rata-rata 2 dibagi dengan akar simpang baku 1 pangkat 2 per data 1 ditambah dengan S2 nih, ya, bukan S1 tadi itu, ya. S2 mana coba S2, kemudian S2 simpang baku 2 pangkat 2 per N2. Nah, gitu ya. Atau kita tulis, ya, kita tulis di sebelah sini nih, ya. Z sama dengan rata-rata. Ya, saya tulis ulang. S1, S2 dia kan ini, ya, sama, ya. Nah, ini adalah rumus yang akan kita gunakan, ya. Tinggal kita masukkan datanya ke dalam rumusnya, ya. Tetapi ingat, nah, kemarin kita udah belajar bagaimana menjawab, ya, langkah-langkah dalam pengujian hipotesis, ya. Yang pertama dasarnya, ya, kita harus tahu dulu, ya, kita diketahui. Nah, kemudian kita jawab, ya. Yang pertama adalah kita harus menyatakan hipotesisnya, yaitu H0, ya. H0. Kemudian yang berikutnya adalah H1. Nah, ya. Ini langkah-langkah yang harus kita kerjakan dulu yang pertama, ya. Berarti kalau H0 kan kita kan mau lihat nih, ya. Berarti coba kita baca, apakah penelitian ini memperlihatkan bahwa kelompok pemuda yang melakukan atletik memang lebih tinggi? Nah, memang lebih tinggi. Maka hipotesis yang pertama H0, ya, berarti V1, ya. V1 kemudian berarti yang pertama adalah sama, ya, hasilnya dengan V kedua, ya. Berarti bila sama, yang kita tulis adalah berarti tidak ada
perbedaan ya. Nah, tidak ada perbedaan antara pemuda yang melakukan atletik dengan yang tidak melakukan atletik terhadap tinggi badan. Nah, oke ya, ini untuk yang H0-nya. Nah, yang langkah kedua yaitu kita menggunakan, kita tulis bawah sedikit ya, H1, yaitu yang langkah keduanya adalah pilih hipotesis alternatif yang sesuai. Nah, untuk menentukan ini berarti, ini pertanyaannya nih, apakah penelitian ini memperlihatkan bahwa kelompok yang melakukan atletik lebih tinggi? Berarti dia menggunakan posisi itu sebelah uji satu arah ya, karena dia ingin melihat apakah lebih tinggi, berarti H1-nya lebih tinggi gitu ya, dengan salah sana. Ini titik 2, berarti V1, mu1 itu lebih dari mu2. Nah, gitu ya. Berarti kan dia nih memang lebih tinggi. Nah, kalau rata-rata, kalau di sini rata-rata berarti dia sama dengan atau coret ya. Karena dia harus alternatif. Nah, kalau di sini kalau misalnya H0-nya diterima ya, nanti dia jawabannya berarti tidak ada perubahan. Tapi kalau H1-nya diterima berarti terbukti. Nah, berarti H1-nya ini menentukan alternatif yang jawabannya berbeda dengan yang H0 gitu ya. Karena kalau hanya 1 diterima berarti pertanyaan ini ya, benar gitu ya. Tapi kalau misalnya H0-nya diterima nanti, maka pernyataan ini atau pertanyaan ini salah gitu ya. Nah, berarti nanti kawan-kawan tulis ya. Yang melakukan tulis yang benar ya. Atletik lebih tinggi. Saya cepat ya. Badannya daripada badan ya, nanti tulisannya jelek bener katanya, badan daripada yang tidak melakukan atletik gitu ya. Jadi seperti ini ya, berarti yang H0-nya ini tidak ada perubahan ya, berarti tidak ada perbedaan. Kemudian kalau H1 menentukannya ya, karena ini pertanyaannya kita, kalau dia memang apakah memang lebih rendah misalnya, berarti kita di sini adalah mu1 kurang dari mu2 gitu ya. Nah, nanti kita lihat ya perbedaan hasilnya. Nah, biar lebih paham. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah tentukan taraf nyatanya. Nah, karena di sini uji satu arah, maka kan alfa uji satu arah ya, kita tulis uji satu arah. Nih, arahnya kemana? Uji satu arah kanan, uji kanan. Wah, ya berarti di kanan. Nah, biar enak kita gambarinnya ya, diagramnya, biar lebih mudah untuk menarik kesimpulannya. Kemudian alfanya adalah 0,05 ya, sudah diketahui ya. Berarti dengan rumus untuk mencari tabel Z, maka alfa itu 50% dikurang dengan alfa. Maka hasilnya adalah 50% ini adalah 0,5000 ya, karena nanti kita mencari 4 di belakang koma ya, atau misalnya Pak boleh nggak kalau misalnya 0,5? Ya boleh ya, boleh aja ya.
Kemudian alfanya berapa? 0,05. Nah, karena kita mau cari 4 di belakang koma, maka kita samakan di belakang komanya ada 4. Nah, kemudian kita kurang, hasilnya adalah 0,4500. Nah, kita cari ini tabel Z-nya ya. Karena kenapa tabel Z? Karena lebih dari 30. Nah, tabel Z. Berapa tabel Z-nya kita lihat ya. Nah, kita tampilin tabel Z ya, tabel Z-nya. Kon bisa baca ya tabel Z ya. Nah, tabel Z bagaimana membacanya? Kita cari nih tabel Z ya. Yang kita cari di tabel Z adalah sebesar 0,4500. Nah, gitulah ya. 0,4500. Nah, kita cari nih di sini ya. Kita cari di sini sampailah di 0,4. Nih dia ya. Yang sekitaran itu angkanya ya, yaitu 0,4505 atau 0,4495. Jadi kita bisa ambil yang mana yang paling mendekati. Nah, kalau kayak gini ya, boleh kawan-kawan bagi ya, atau kita tentukan yang paling tinggi ya, yang paling tinggi. Ya, karena yang paling tinggi maka atau yang paling rendah pun tidak masalah ya. Yang paling tinggi boleh, yang paling rendah pun boleh ya. Kemudian kita lihat ya, kita mau cari misalnya yang paling rendah ya, yang paling rendah nih misalnya. Di ya nih 1,6. Nah, kawan-kawan tulis dulu 1,6. Kemudian dia terletak di 0,4. 0,04 berarti ditambah ya. Tambah berarti 1,6 ditambah dengan 0,04. Nah, ya. Itu di angka 0, berapa tadi? 495. Nah, ya. Nah, kalau dia ini 1,6 ditambah 0,05 itu di angka 0,4505 gitu ya. Kalau mau dirata-ratakan boleh juga ya. Berarti di sini kan yang ini adalah hasilnya 1,64, kemudian di sini adalah hasilnya 1,65. Ya. Kalau Pak, kalau kita bagi rata-rata boleh nggak? Ya boleh ya. Ya, yang nggak boleh itu yang di luar dari ini gitu ya. Kalau dibagi berapa jadi hasilnya? Berarti di sini kalau kita rata-ratakan berarti dia sekitar 1,645 nya ya. Ini sama seperti contoh yang berapa tuh ya? Nomor 2 ya. Nomor 2 uji satu arah kanan ya, atau uji maksimum yang kita bahas yang kemarin ya, di video yang kemarin, yaitu tentang uji rata-rata. Nih ya. Berarti kita gunakan yang ini ya. Jadi kurang lebihnya yang ini. Ya, itu untuk langkah yang ketiga. Nah, kemudian langkah yang keempat. Ya, langkah yang keempat itu adalah pilih statistik uji yang sesuai dan tentukan wilayah kritisnya. Berarti kita tentukan karena ini tabel T ya, ini tabel T. Oke. Tabel T. Kemudian kita cari tabel T. Ini tabel Z ya, tabel Z. Kemudian kita cari Z hitungnya ya. Z hitung ya. Ini ya. Kawan-kawan tulis ulang pun boleh ya. Dan saya langsung saja tulis ya, yaitu X1-nya itu diketahuinya adalah 163,5 dan X2-nya rata-ratanya adalah 160. 163,5 kemudian dikurang 160 dibagi dengan ini ya, S1, S2, S1, N1, N2. Maka
Karena sudah diketahui, maka tinggal ditulis. 40 tambah 40. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita sama dengan 163,5 dikurang 160. Hasilnya adalah 3,5 per akar 49. Ini kan sama ya penyebutnya ya. 40 tambah 49. Kemudian 3,5 per ya. Ditambah ini tambah ini berarti 98 per 40. Nah, kemudian 3,5 per ini pembagiannya adalah dapat 2,4 kemudian 5 ya. Nah. Kemudian 3,5 akar dari 2,45 yaitu 1,5652. Maka hasilnya adalah, saya sambung ke sini ya. Hasilnya adalah 2,2361. Nih. Ini adalah tabel Z hitung. Nah, kemudian kita bandingin ya antara Z hitung dengan Z tabel ya. Kita bandingkan. Kemudian nanti kita baru terakhir adalah mencari kesimpulan. Nah, untuk perbandingan, untuk mengambil keputusan ya, biar agar mudah, kawan-kawan buat diagram. Nih, dia karena kanan ya. Kanan berarti kita gambar diagram seperti ini. Oke, di sini adalah 0. Kemudian kita letakkan dulu di mana tabel Z tabel ya. Tabel Z-nya adalah di sini nih ya. Kita letakkan dulu. Tabel Z tabelnya ini adalah 1,645. 1,645. Kemudian kita lihat ya, berarti di sini antara 0 sampai 1,645 ini adalah wilayah H0. Kemudian 1,45 ke sana, ke kanan, itu adalah wilayah H1. Ya. Nah, kita mau lihat nih, apakah H0-nya diterima atau H1-nya yang diterima. Kita lihat. Ya. Oh, ternyata Z hitung 2,23 itu berada di zona wilayah H1. Ya, kita tulis di sini 2,2361. Nah, ya. Berarti di daerah H1. Artinya, nah, atau kawan-kawan bisa ini diarsir ya, berarti wilayahnya di H1 berarti dia diterima. Sedangkan H0-nya adalah ditolak gitu ya. Nah, beda kalau misalnya kalau wilayahnya di sini atau kurang dari 1,645 Z hitungnya, maka H0-nya yang diterima. Nah, berarti pengambilan keputusan kan perbandingan kan diperintahkan kita membandingkan Z hitung kemudian Z tabel. Z hitungnya tadi adalah 23461 164. Nah, kita mau lihat nih angka yang lebih besar. Berarti apa? Kita mau lihat ya. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Z hitung itu ternyata lebih besar daripada Z tabel, yaitu 2,3 lebih besar dibanding 1,64. Berarti, nah kesimpulannya H0 ditolak. Nah, sedangkan H1 itu diterima.
Nah, ya. Nah, barulah kita tulis ya. Berarti diterima berarti berarti ya, kawan-kawan tulis di bawah ini ya, kesimpulannya nih. Berarti pemuda yang melakukan atletik lebih tinggi badannya daripada yang tidak melakukan atletik gitu. Oke, nih akhirnya kesimpulan dari contoh soal uji maksimum satu arah tentang uji perbedaan rata-rata dengan data besar. Nah, berikutnya kita akan belajar ke contoh soal data yang kecil. Untuk video kali ini terima kasih. Kita sambung di video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.